Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya kepada Tuhan, saudara baik-baik saja, tetap sehat dan terus bersemangat di dalam pengharapan kepada Tuhan kita. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan berguna bagi hidup kita, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita di dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Di pagi ini kami bersujud syukur kepadamu atas nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang baru yang Tuhan tambah-tambahkan di dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang kehidupan kami, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Engkau akan menjaga dan menolong kami di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Agar kami selalu dimampukan untuk melakukan semua pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 13 Maret 2023 tertulis dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai nasa namaradu di oromdo saluhut nai, aka odeng tutu, asa di jalu tupal na lao salpu, alai dihita na soolo salpu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menikmati kopi tanpa gula. Sebelum saya minum kopi tanpa gula, saya sangat susah sekali menikmatinya. Perlu proses bertahun-tahun untuk beradaptasi dari peminum kopi susu gula menjadi peminum kopi hitam pakai gula, dan akhirnya hari ini saya sudah sangat menikmati kopi tanpa gula. Untuk beralih dari kopi manis menjadi kopi pahit itu tidaklah mudah bagi saya. Perlu proses dan waktu yang tidak cepat. Tetapi sampai hari ini saya sudah sangat menikmati kopi yang tidak bergula itu. Justru kalau saya diberi kopi dengan gula, mungkin saya tidak menikmati lagi. Saya mengibaratkan perjalanan hidup kita adalah seperti meminum kopi. Kopi itu rasanya pahit, terkadang ada asamnya, seperti ada rasa bau gosongnya, karena tidak selalu kita dapat kopi yang berkualitas tinggi, bukan? Yang mau saya katakan adalah ketika kita menikmati segala sesuatu yang mungkin tidak biasa dinikmati oleh banyak orang, kita merasakan satu kenikmatan. Demikianlah menurut saya perjalanan kehidupan kita.
Di dalam hidup ini tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Tidak semua yang kita harapkan itu harus terjadi. Tapi harus kita alami. Oleh karena itu, ketika kita tidak mengharapkan sesuatu yang terjadi itu tapi terjadi dalam hidup kita, ketika kita tidak siap di dalamnya, maka kita akan kecewa. Kita akan marah mungkin. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan, kita harus mau berproses. Proses yang menentukan hasil akhir dari perjuangan kita. Setiap kita yang berjalan di dalam kehidupan pastilah akan mencapai garis finish. Yang menjadi persoalan adalah kemanakah garis finish kita? Apakah kita sampai ke tujuan yang sebenarnya atau kita salah jalan sehingga tujuan kita tidak seperti yang diharapkan? Sedikit lagi tentang kopi tadi. Untuk bisa menikmati kopi yang rasanya pahit itu, kita tidak bisa meneguknya sekali tegukan. Tetapi kita harus menseruput kopi itu pelan-pelan, perlahan-lahan, sampai akhirnya kopi itu habis kita nikmati. Perjalanan hidup kita pun demikian. Kita tidak mungkin mencapai garis finish dengan terus berlari, di mana kita tidak tahu sampai kapan waktunya kita harus berlari. Terkadang kita harus berhenti, bahkan terkadang kita harus memperlambat langkah. Terkadang kita juga harus jatuh. Tetapi kita harus mengingat, kita punya tujuan dan kita harus sampai di garis akhir. Oleh karena itu ketika kita jatuh, kita harus bangkit. Ketika kita sudah mendapat kekuatan lagi, kita harus berjalan lebih cepat, bahkan berlari, sehingga sampai di tujuan. Setiap orang yang menjalani kehidupan adalah mempunyai tujuan, yaitu tujuan kita untuk sampai di garis finish hidup bersama Tuhan. Karena hidup orang percaya sesungguhnya tidaklah berakhir di bumi ini, tetapi kehidupan kita berakhir ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berjalan, bahkan berlari untuk mencapai di garis finish. Garis finish adalah tempat perhentian terakhir, di mana di sana mahkota kemenangan telah disiapkan bagi kita. Mahkota yang abadi, mahkota yang kekal, yang hanya milik orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Jalanilah hidup ini dengan penuh semangat, sekalipun terasa pahit, terasa agak pekat, terasa agak tidak nyaman, tetaplah penuh semangat dan teruslah berjalan. Karena demikianlah Paulus menggambarkan kehidupan kita di tengah-tengah bumi ini. Kehidupan kita yang sedang berjuang terus di dalam pertarungan iman, kita harus memenangkan dan kita harus mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu mahkota kemenangan bagi mereka yang percaya. Jikalau kopi itu pahit, nikmatilah, karena engkau akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan yang terasa kadang agak pahit, yang terasa sangat menyedihkan. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan memberikan mujizat bagi kita yang menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan. Kami tahu hidup kami tidak selalu manis. Hidup kami tidak selalu berjalan dengan apa yang kami inginkan saja. Tetapi kami percaya Tuhan akan menjadikan baik sekalipun kami sedang menghadapi hal-hal yang tidak baik menurut kami. Karena kami percaya yang baik, yang terindah Tuhan siapkan dan Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami untuk memenangkan pertarungan iman ini. Jangan biarkan kami kalah, jangan biarkan kami jatuh. Tetapi biarlah kekuatan yang daripadamu memampukan kami untuk sampai di garis finish, mengakhiri pertarungan iman kami
dan kami beroleh kemenangan dan mendapatkan mahkota kemenangan itu, yaitu mahkota yang abadi. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, Engkaulah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.